Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad a'tana nikmatan katsiratan wa hidayatan wa sihhatan. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqu haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqu wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdidz dzalimin. Al-ayah, shadaqallahul adzim. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan khutbah Jumat kali ini, izinkanlah kami mengajak diri saya sendiri khususnya dan para hadirin umumnya. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa kita akan meraih kebahagiaan hidup kita, baik bahagia hidup di dunia maupun bahagia hidup di akhirat kelak. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam surat An-Naba ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna lil muttaqina mafaza. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya yang beriman dan bertakwa, sehingga bahagia hidup kita di dunia dan di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari atau tidak, hari demi hari telah berganti, bulan demi bulan telah berlalu, tak terasa sekarang ini kita sudah berada di pertengahan bulan Dzulhijjah 1446 Hijriah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, salah satu ibadah yang paling penting adalah ibadah kurban. Sebagaimana yang telah kita lakukan hari Jumat yang lalu dan tadi disampaikan oleh takmir masjid, ada 5 ekor lembu atau sapi. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tentunya kita sebagai umat Islam bahwa kurban tidak hanya sekali selama hidup, tapi berkorban ini harus tiap tahun. Oleh karena itu, di antara kita yang belum berkorban, ayo mulai sekarang mengangsur sehingga pada saat tahun depan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah kurban. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membagi makna korban menjadi 2. Yang pertama, korban secara tekstual atau korban secara hakiki. Korban secara hakiki adalah korban yang kita laksanakan selama ini, yang sudah kita lakukan di tanggal 10, 11, 12, dan 13 di bulan Dzulhijjah yang lalu. Yang sebagian dari harta atau hewan ternak kita sembelih, kita konsumsi sendiri, kita sebagian kepada fakir miskin, baik yang meminta-minta maupun yang tidak meminta-minta. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, tepatnya surat Al-Hajj ayat 36, Allah mengingatkan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakulu minha wa atimul qani wal muqtar. Yang artinya adalah fakulu minha, dan makanlah sebagian dari dagingnya. Kita yang berkorban maupun tidak berkorban disunahkan untuk makan daging. Kemudian wa atimul qani wal muqtar, berikan kepada orang yang qani, orang yang qanaah, orang yang tidak mampu tapi dia menjaga dirinya, tidak mau minta-minta, wal muhtar, dan orang yang keliling meminta-minta. Ini makna pengorbanan secara tekstual. Oleh karena itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perintah Allah yang begitu besar pahalanya ini, Idul Kurban. Ayo kita budayakan dalam hidup dan kehidupan kita sendiri, minimal dalam satu keluarga 1 ekor sapi dibagi 7 orang atau 1 ekor kambing untuk sendiri atau 1 orang. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Yang kedua, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, makna pengorbanan tidak hanya sekedar makna teks
penyembelihan hewan ternak. Akan tapi makna pengorbanan itu diartikan secara makna kontekstual, yaitu makna majazi, bahwa berkorban kita diperintahkan oleh Allah tidak hanya bulan Dzulhijjah saja, tapi berkorban secara makna kontekstual. Yang pertama adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban mencari harta yang halal untuk menutupi, untuk memenuhi kebutuhan diri kita, keluarga kita, dan yang lainnya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau berbicara tentang korban ini tidak lepas dari syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah Nabi Ibrahim, kisah istrinya yang namanya Siti Hajar, serta putranya yang namanya Nabi Ismail. Suatu ketika para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam ini pergi ke Ka'bah bersama dengan istrinya Siti Hajar dan putranya yang masih kecil baru saja lahir. Tiba-tiba sampai Ka'bah, beliau diperintahkan oleh Allah meninggalkan istri dan anaknya. Untuk apa? Untuk menghadap Allah, menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mau beranjak pergi, istrinya yang namanya Siti Hajar bertanya kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, mau tinggal kemana engkau? Sungguh tega engkau tinggal aku berdua dengan anakmu yang masih kecil ini." Apa jawab Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam firman Allah surat Shafat ayat 99? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim mengatakan waqala, dan berkata Ibrahim, inni dzahibun, sesungguhnya aku akan pergi ila rabbi, menghadap Tuhanku sayahdin, untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, selama beberapa hari beliau ditinggal Nabi Ibrahim dengan makanan yang hanya sekedarnya saja, minuman yang hanya sekedarnya saja. 1 hari, 2 hari, 3 hari berikutnya perbekalan sudah habis. Akhirnya Siti Hajar mencari makanan minuman, pontang-panting dari sofa ke marwah, sampai titik payah yang ke-7, putaran yang ke-7. Beliau berhenti karena tidak kuat. Maka di situ Allah berikan nikmat kepada Siti Hajar dan putranya Ismail. Lurus pada kakinya keluarlah air yang namanya air Zam-Zam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di tengah kepayahan seperti itu, di tengah kelaparan dan kehausan seperti itu, Siti Hajar tetap mencari makanan, minuman yang halal. Seandainya dia mau minta-minta bisa, pada saat itu banyak pedagang di Mekah. Seandainya dia mau mencuri mungkin bisa, tapi dia tidak mau melakukan hal itu semuanya, karena dia yakin kita harus mau mengambil, mencari makanan dan minuman yang halal. Oleh karena itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada persoalan, Allah perintahkan kepada kita berkorban tidak hanya pada saat bulan Dzulhijjah, tapi kita diperintahkan oleh Allah setiap hari, setiap bulan untuk mencari nafkah dengan cara yang halal, berkorban untuk mencari harta yang halal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Rasulullah mengingatkan kepada kita di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa makanan yang halal akan menumbuhkan jiwa yang baik. Namun sebaliknya, makanan yang tidak halal atau yang haram akan menimbulkan energi yang negatif. Kullu lahmin nabadabi min suhtin fannaru aulabi, kata Nabi. Kullu lahmin, setiap darah dan daging yang dialiri dari harta yang haram, fannaru aulabi, akan muncul sebuah energi yang negatif dalam kehidupan kita di dunia ini. Nah, nanti di akhirat kelak, badan kita ini yang diliputi dengan harta yang haram, makan, minum, pakaian yang haram, maka di akhirat kelak akan berubah menjadi bara api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak cukup berkorban hanya tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah saja, akan tapi setiap hari, setiap bulan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban. Bagaimana caranya? Yang dicontohkan oleh ibunya yang namanya Siti Hajar dan Ismail, mencari makanan, minuman yang halal sampai mutar-mutar sofa marwah sampai 7 kali. Para hadirin jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa berkorban tidak hanya tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah saja,
Akan tapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban mendidik keluarga kita dengan kasih sayang, mendidik anak dan istri kita dengan penuh kesabaran dan ketabahan serta kasih sayang dalam kehidupan keluarga. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, betapa besar ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Di dalam ayat yang saya baca tadi, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, dibakar, lama tak punya anak, akhirnya punya anak, kemudian disuruh menyembelih dan berbagai macam ujian yang lain. Tapi Nabi Ibrahim fa'atammahunna, bisa menyempurnakan ujian itu dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita yakin dalam kehidupan kita di dunia ini pasti banyak ujian. Mari ujian kita ini kita jalani ujian dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kesabaran dan ketabahan, terutama di dalam membimbing istri kita, membimbing anak kita, harus memiliki nilai kasih dan sayang. Nabi Ibrahim dengan kesabaran dan kasih sayangnya, akhirnya beliau dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan julukan Khalilullah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari dalam hidup dan kehidupan kita secara pribadi, keluarga, secara bermasyarakat, jadilah kita orang yang penyabar. Jadilah orang kita yang menjadi orang yang saling sayang secara pribadi, keluarga maupun bermasyarakat ini. Jangan mudah marah. Nabi Ibrahim diuji tidak pernah marah. Siti Hajar diuji tidak pernah marah. Bahkan Nabi Ismail pun diuji tidak marah. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pengorbanan tidak cukup hanya menyembelih hewan ternak, tapi kita diperintahkan untuk berkorban, menjadi orang yang sederhana, menjadi orang yang penuh kasih sayang dan memiliki nilai-nilai kesabaran dalam kehidupan kita. Telah kita ketahui para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Ismail menjadi nabi yang sabar, menjadi nabi yang kasih sayang karena beliau mendapatkan didikan dari ibunya yang Siti Hajar, yang penyayang dan sangat sabar. Begitu pula para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Siti Hajar menjadi perempuan, menjadi istri yang solehah, menjadi perempuan yang sabar dan perempuan yang penyayang. Mereka gara-gara mendapatkan didikan dari suaminya yang namanya Ibrahim, yang penyayang dan penyabar. Begitu pula para hadirin, Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang penyayang, seorang nabi yang penyabar. Mereka gara-gara mendapatkan didikan dari Allah dan para malaikatnya. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah teori ilmu kesehatan, siapa yang sabar hidupnya akan lebih lama. Orang yang sabar awet muda, sementara sebaliknya orang yang gampang marah, marah pada diri kita sendiri, marah pada keluarga, marah kepada sekitar di masyarakat yang ada, maka orang itu akan cepat tua. Makanya setelah khutbah Jum'ah ini kita pulang ke rumah masing-masing, lihat wajah kita masing-masing. Kalau wajah kita kelihatan lebih muda dari usia kita, berarti kita adalah orang yang sabar. Tapi kalau wajah kita boros, lebih tua dari usia kita, berarti kita adalah orang yang suka marah. Sekali lagi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pengorbanan tidak sekedar menyembelih hewan ternak, tapi pengorbanan kita dididik oleh Allah untuk memberikan nilai-nilai motivasi spiritual, untuk mencontoh kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, mencontoh kisah Siti Hajar dan putranya yang namanya Ismail. Mereka adalah seorang yang penyabar, penyayang dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, makna Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan makna korban tidak hanya sekedar menyembelih hewan ternak, akan tetapi berkorban kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadi seorang pemimpin yang demokratis, bukan pemimpin yang otoriter. Sekali lagi berbicara tentang makna korban tidak lepas dari kisah Nabi Ibrahim. Suatu ketika para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru saja memiliki keturunan yang anak itu sudah menginjak dewasa. Tiba-tiba Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra sematawayangnya Ismail. Di dalam Al-Qur'an Allah mengingatkan kepada kita, surat As-Saffat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika bertemu antara Ibrahim dan Ismail, Nabi Ismail sudah menginjak dewasa, hampir balik. Beliau diperintahkan oleh Allah menyembelihnya.
Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala Ismail sudah menginjak dewasa, beliau menyampaikan qala ya bunayya, Ibrahim berkata, wahai anakku, inni ara fil manami, sungguhnya tadi malam saya telah bermimpi di dalam tidur saya. Apa mimpi? Inni adbahuka, saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kalian. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Ibrahim adalah seorang pemimpin yang tipe pimpinnya adalah demokratis, bukan tipe pemimpin yang otoriter. Tipe demokratis itu adalah menerima masukan dari anak buahnya atau anggotanya, bukan seenaknya sendiri, bukan semaunya sendiri. Contoh ketika mendapatkan perintah dari Allah, dari atasannya, dari pimpinannya untuk menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim tidak langsung manggil Ismail, langsung dibelih, tidak. Akan tetapi dia ditanya, fangdur madza taro, wahai anakku, bagaimana menurut pendapat kalian? Kira-kira bagaimana? Mau enggak engkau saya sembelih, kata Nabi Ibrahim. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa jawab Nabi Ismail? Nabi Ismail mengatakan dengan jawaban yang lugas, qala ya abati, dia berkata, wahai ayahku, if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Kerjakan kalau memang benar-benar perintah datangnya dari Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sabar. Inilah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, makna pengorbanan tidak hanya sekedar menyembelih hewan ternak, akan tetapi kita diperintahkan oleh Allah berkorban menjadi seorang pemimpin. Pemimpin apa saja, pemimpin kepala rumah tangga, pemimpin takmir masjid, pemimpin RT RW, agar menjadi pemimpin yang demokratis, tidak semaunya sendiri, sakarpe dewe kalau bahasa orang Jawa, tapi pemimpin yang bisa menaungi keluarganya, masyarakatnya, menaungi anak buahnya dengan sebaik-baiknya, yang bisa menjadikan kesejahteraan dalam kehidupan warga yang dipimpinnya. Oleh karena itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, makna yang ketiga ini mari kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Apapun kondisi kita, apapun posisi status sosial ekonomi kita, minimal kita adalah seorang pemimpin dari keluarga kita. Kenapa? Karena Allah mengingatkan kepada kita, kepada Nabi Muhammad dengan hadisnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiga hal inilah yang menjadikan sebuah renungan bahwa sesungguhnya berkorban tidak cukup hanya menyembelih hewan ternak saja, tapi perlu pengorbanan yang lain, mencari harta yang halal, menjadi orang yang penyabar, orang yang penyayang dalam kehidupan secara pribadi keluarga, dan menjadi seorang pemimpin yang demokratis, bukan pemimpin yang otoriter. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik seperti yang dicontohkan oleh Allah dalam kisah Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah, pengorbanan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nur. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqu haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqu wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ufir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat wa yaqdiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, a'izzal Islam wal muslimin, khususan akhona fi Falastin ya Allah, khususan akhona fi Falastin ya Allah. Allahumma aslih lana dinana alladhi fiha ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratina alladhi fiha ma'adina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.